warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Indra Astuti dari kelas 12 MIPA 6 dari kelompok protein. Saya Intan Retno Wandasari dari kelas 12 MIPA 6. Saya Mariani dari kelas 12 MIPA 6. Saya Isnaini Aminatul Qanaah dari kelas 12 MIPA 6. Saya Iqbal Ma'rifat Pamungkas dari 12 MIPA 6. Saya Iqbal Fadilah dari 12 MIPA 6. Saya Firman Saputra dari kelas 12 IPA 6. Kami dari kelompok protein akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Selamat menyaksikan videonya. Pengertian protein. Protein adalah makromolekul atau molekul raksasa yang dibentuk oleh gabungan asam amino residu melalui ikatan peptida. Jika residu yang berikatan kurang dari 50, maka makromolekul yang terbentuk polipeptida. Jika residu yang berikatan lebih dari 50, maka makromolekulnya disebut protein. Struktur protein. 1. Struktur primer. Merupakan ikatan-ikatan peptida dari asam amino pembentuk protein tersebut. 2. Struktur sekunder. Terbentuk dari ikatan hidrogen yang terjadi antara gugus-gugus amino dengan atom hidrogen pada rantai samping asam amino sehingga membentuk lipatan-lipatan, misalnya membentuk A helix. 3. Struktur tersier. Interaksi struktur sekunder yang satu dengan struktur sekunder yang lain melalui ikatan hidrogen, ikatan ion atau ikatan disulfida, misalnya terbentuk rantai double helix. 4. Struktur kuartener. Struktur yang melibatkan beberapa peptida sehingga membentuk suatu protein. Sifat-sifat protein. 1. Sukar larut dalam air karena ukuran molekulnya yang sangat besar. 2. Dapat mengalami koagulasi oleh pemanasan dan penambahan asam atau basa. 3. Bersifat amfoter karena membentuk ion Zwitter. Pada titik isoelektriknya, protein mengalami koagulasi sehingga dapat dipisahkan dari pelarutnya. 4. Dapat mengalami kerusakan akibat pemanasan. Pada denaturasi, protein mengalami kerusakan mulai dari struktur tersier sampai struktur permiernya. Struktur asam amino. Asam amino adalah senyawa organik yang memiliki fungsi gugus fungsi karboksil COOH dan amino biasanya NH2, serta rantai samping atau gugus R yang spesifik untuk setiap jenis amino. Dalam biokimia, seringkali pengertiannya dipersempit. Gugus karboksil dan amino terkait pada satu atom karbon C yang sama disebut karbon alfa atau karbon asam amino. Biasanya diklarifikasikan berdasarkan sifat kimia rantai samping tersebut menjadi 4 kelompok rantai samping dapat membuat asam amino bersifat asam lemah dan lemah bersifat hidrolifik jika polar dan hidrolifik jika non-polar. Contoh ikatan peptida. Di dalam protein, asam amino diikat bersama melalui ikatan peptida, yaitu ikatan peptida CN, reaksi kondensasi antara gugus karboksil dengan gugus amino dari asam amino lain. Reaksi tersebut merupakan contoh di peptida atau protein adalah polimer yang dibentuk oleh sejumlah besar asam amino melalui ikatan peptida membentuk rantai polimer. Persamaan di peptida atau tripeptida disesuaikan dengan nama asam amino yang berikatan. Huruf akhir dari nama asam amino yang disatukan diganti dengan huruf I. Contoh jika alanin dan glisin menjadi dipeptida, nama dipeptidanya adalah alaniglisin. Jenis-jenis asam amino esensial. 1. Leucin atau LeuL. BCCA, branched chain amino acid. Asam amino dengan rantai bercabang, membantu mencegah penyusutan otot, membantu pemulihan dalam kulit dan tulang. 2. Isleucin, ILE-LBCAA adalah asam amin dengan rantai bercabang, membantu mencegah penyusutan otot, membantu dalam pembentukan sel darah merah.
3. Valin, Valvi, BCCA, yaitu asam amino dengan rantai bercabang, tidak diproses di organ hati dan lebih langsung diserap oleh otot, membantu dalam mengirimkan asam amino lain, tritofan, fenilalain, tirsin ke otak. 4. Lisin, LYSH, kekurangan lisin akan mempengaruhi pembuatan protein dalam otot dan jaringan penghubung lainnya. Bersama 5. Tritophan atau TRPW, pemicu serotonin atau hormon yang memiliki efek relaksasi, merangsang pelepasan hormon pertumbuhan. 6. Methionine, prekursor dari cysteine dan kreatin, menurunkan kadar kolesterol darah, membantu membuang zat racun pada organ hati, dan membentuk regenerasi jaringan baru pada hati dan ginjal. 7. Threonine atau THRT, salah satu asam amino yang membantu detoksifikasi, membantu pencegahan penumpukan lemak pada organ hati, komponen penting dari kolagen, biasanya kekurangannya diderita oleh vegetarian. 8. Phenylalanine atau PHEF, prekursor untuk tirosine, meningkatkan daya ingat, mood, fokus mental, digunakan dalam terapi depresi, membentuk menekan nafsu makan. Jenis-jenis asam amino non esensial. 1. Aspartic acid atau ASPD, membantu mengubah karbohidrat menjadi energi, membangun daya tahan tubuh melalui imunoglobulin dan antibodi, merendahkan tingkat amonia dalam darah setelah latihan. 2. Glisin atau GLI atau G, membantu tubuh membentuk asam amino lain, merupakan bagian dari sel darah merah dan sitokrom atau enzim yang terlihat dalam produksi energi, berpotensi menghambat keinginan akan gula. 3. Alanine A, membantu tubuh mengembangkan daya tahan, merupakan salah satu kunci dari siklus glukosa. Alanine yang memungkinkan otot dan jaringan lain untuk mendapatkan energi dari asam amino. 4. Serine ser atau S diperlukan untuk memproduksi energi pada tingkat sel, membantu dalam fungsi otak daya ingat dan saraf. Sumber dan fungsi protein. Sumber-sumber protein berikut adalah sumber protein, yaitu susu, daging, tumbuhan yang berbiji, ikan, kacang polong, telur, kentang, dan jagung. Fungsi protein berikut adalah beberapa fungsi protein yang sangat penting bagi tubuh manusia, yaitu membentuk jaringan baru di dalam tubuh, mengatur berbagai sistem di dalam tubuh, sebagai bahan bakar ketubuhan energi, tidak dipenuhi lagi oleh karbohidrat dan lemak, menggantikan protein yang hilang selama proses metabolisme, membentuk protein-protein baru dengan fungsi khusus di dalam tubuh seperti enzim, hormon, dan hemoglobin, dapat dipakai sebagai sumber energi. Uji protein. 1. Uji biorate. Reaksi yang digunakan adalah larutan NaOH 40% dan larutan CuSO 1%. 2. Uji timbal 2 asetat. Reaksi yang digunakan adalah larutan NaOH 40% dan kertas saring yang dibasahi larutan PP CH3COO 2. 3. Uji kentroprotet. Reaksi yang digunakan adalah asam nitrat pekat atau asam asetat pekat dan dapat juga asam sulfat pekat. Uji santroproteat. Reaksi yang digunakan adalah asam nitrat pekat atau asam asetat pekat dan dapat juga asam sulfat pekat. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.